Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang baris dan deret, mohon maaf, geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah susunan bilangan yang kenaikan suku berurutannya dikalikan dengan bilangan yang tetap. Baris geometri ada dua. Yang pertama, baris geometri naik. Yang kedua, baris geometri turun. Contoh, misal Ustazah punya bilangan 3, 6, 12, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat perbandingan dari bilangan-bilangan ini. 3 ke 6, perbandingannya berapa? 6 dibagi 3 berapa? Iya, 2. Berarti 3 ke 6 ini hasil dari 3 dikalikan 2. Kemudian 6 ke 12 juga dikalikan 2. Berarti suku berikutnya berapa? 12 dikali 2, 24. Selanjutnya 48. Karena nilai bilangan ini terus naik, sehingga ini disebut baris geometri naik. Dengan rasionya 2. Jadi 2 ini tadi hasil perbandingan. Ini rasio ya. R sama dengan 2. Contoh selanjutnya. Misal Ustazah punya bilangan 81, 27, 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat lagi rasionya berapa ya? Berapa rasionya? Berarti 81 ke 27 ini hasil dari dikalikan 1/3. 27 ke 9 juga dikali 1/3. Berarti suku selanjutnya berapa? 9 dikali 3. 9 dikali 1/3 sama dengan 3. Suku selanjutnya berapa? 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 1/3, 1/3. Karena semakin ke sana nilainya semakin turun, sehingga ini disebut baris geometri turun. Rasionya berapa? Perbandingannya tadi rasionya 1/3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya kira cukup paham. Selanjutnya, Ustazah, bagaimana jika kita ingin mencari suku yang ke-10 atau ingin mencari suku yang ke-20? Apa harus dikerjakan secara manual? Tentu tidak. Jadi ada rumusnya. Rumus menentukan suku ke N. Jadi rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ingat-ingat ya, ini rumusnya. Seperti di pertemuan kemarin, N itu sama dengan apa? Kalau UN sama dengan suku ke N. A-nya suku pertama. R-nya rasio. Cara mencari rasio bagaimana? Cara mencari rasio yaitu
suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Jadi suku kedua dibagi suku sebelumnya, suku ketiga juga dibagi suku sebelumnya, bisa seterusnya. Sekarang kita beri contoh. Contoh. Misal Ustazah punya bilangan 2, 6, 18, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita diminta menentukan suku ke-8. Sama dengan berapa ya suku ke-8? Kita cari dulu. Kita membutuhkan nilai A. A-nya berapa? Suku pertamanya 2. Kemudian R. R-nya berapa? R-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian N-nya berapa? N-nya sudah diketahui 8. Jadi UN tadi rumusnya A dikali R pangkat N-1. U8 sama dengan A-nya kita masukkan 2 dikali 3 pangkat 8-1. U8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 8 diambil 1 berapa? 7. U8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 ini artinya apa sih? Bukan 3 dikali 7 ya, jadi 3 pangkat 7 ini artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 7 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga didapatkan hasilnya 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 7 kali sama dengan 4.374. Sampai di sini bisa dipahami? Ustazah, contoh lain dong Ustazah. Boleh? Oke, Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. Contoh, jika Ustazah punya bilangan 480, 240, 120, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke-6. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu A, R, dan N. A-nya berapa? 480. Kemudian R-nya berapa? R-nya 240 dibagi 480 sama dengan 1/2. N-nya berapa? Diketahui N-nya 6. Jadi UN sama dengan A, R, pangkat N-1. U6 sama dengan A-nya berapa? 480 dikalikan R-nya 1/2. Jangan lupa untuk dikurung, pangkatnya 6-1. U6 sama dengan 480 dikali 1/2 pangkat 5. U6 sama dengan 480 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 5 kali. U6 sama dengan 480 dikali
Jika perkalian pecahan, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya tetap 1. Per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya berapa? 32. Sehingga UN-nya 480 dibagi 32 sama dengan 15. Oke, saya kira cukup untuk contoh yang barisan geometri. Sekarang kita akan membahas tentang deret geometri. Deret geometri. Ustazah, apa sih deret geometri itu? Deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku suatu barisan geometri. Contohnya seperti tadi, Ustazah mempunyai bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya dan seterusnya. Kita diminta untuk menjumlahkan suku 4 yang pertama. Jadi deret ini dijumlah. Seluruh sukunya dijumlah. Misal disuruh mencari deret bilangan geometri suku keempat pertama. S ini adalah simbol dari deret, 4 adalah soalnya yang diminta. Karena 4 suku pertama, sehingga kita hitung. Suku pertama, suku kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga S4-nya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. S4 sama dengan 30. Lalu gimana Ustazah ketika kita ingin mencari deret geometri suku yang ke-10? Berarti dijumlahkan sampai 10. Kemudian ditulis seperti ini. Tapi ada caranya selain cara yang ini. Saya beri rumusnya. Rumus menentukan deret geometri. Yang pertama ada deret naik. Syarat dari deret naik yaitu rasionya harus lebih dari 1. Di awal tadi Ustazah telah menjelaskan bahwa ada baris naik sama baris turun. Seperti ini yang tadi. Jadi yang rasionya lebih dari 1 itu nanti masuk ke dalam deret naik. Yang rasionya kurang dari 1 masuk ke deret turun. Oke, rumus deret naik. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kemudian yang kedua, deret turun. Ini R-nya harus kurang dari 1. Rumusnya Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi hati-hati kembali antara rumus deret naik dan deret turun. Oke, sekarang ada contoh. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri berikut.
Oke, kita lihat bilangannya 4, 8, 16, dan seterusnya. A-nya berapa? 4. Kemudian rasionya 8/4 sama dengan 2. N-nya berapa? N-nya 6. Karena rasionya 2 ini lebih dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus yang mana? Deret naik apa deret turun? Benar, deret naik. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 sama dengan A-nya tadi berapa? 4. R-nya 2 pangkat N pangkat 6 min 1 per 2 min 1 sama dengan berapa? 4 2 pangkat 6 64 min 1 per 1. Sorry, ini S6 ya. Sehingga sama dengan 4 dikali 63 per 1. Per 1 kan sama saja, sehingga 4 dikali 63 sama dengan 252. Sehingga diketahui bahwa jumlah 6 suku pertama dari deret geometri berikut adalah 252. Sekian pembelajaran hari ini, silahkan dikerjakan soal latihannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, mengutip dari kata-kata Jalaluddin Rumi, yaitu kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.